Kesepian yang dirasakan janda setia setiap malam, karya Gu Yuhan akhirnya berakhir. Meskipun Xiao Chen berada dalam posisi bertahan, menggunakan suara tarikan pedang, dan dirugikan, selama dia bisa mempertahankan pertahanannya, pemenang akhirnya akan sulit diprediksi. Gu Yuhan terus-menerus meniup seruling saat dia berjalan, tidak mengubah gerakannya. Namun, semua orang bisa tahu bahwa meskipun langkah kakinya lambat dan mantap, kecepatan dan intensitasnya meningkat. Langit biru yang luas, laut tanpa batas, ombak naik, nada seruling turun, niat membunuh yang dingin. Sebuah nada bergema di setiap langkah. Setiap not musik terasa seperti gelombang yang menjulang tinggi dengan amarah yang melonjak. Malam yang panjang dan kuno tiba di langit biru dan laut hijau giok. Kegelapan menyelimuti bagian dunia ini, terwujud sebagai lautan yang luas. Xiao Chen dan Gu Yuhan berdiri di puncak ombak. Hanya musik seruling yang bergema tanpa henti di bawah malam yang gelap, hanya ombak yang melonjak tanpa henti, hanya cahaya dari tarikan pedang Xiao Chen yang dapat menerangi malam yang panjang dan kuno ini dan menerangi lautan yang luas ini. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Banyak dewa palsu mengamati di luar menara ujian, tertarik oleh pemandangan ini dan menunjukkan ekspresi serius. Meskipun keduanya memiliki kultivasi yang rendah di mata dewa palsu, apa yang mereka berdua pertandingkan adalah martial dao mereka. Ini tampak menakjubkan, menyebabkan mata para penonton berbinar dan mendorong sorak-sorai. Kesepian yang dirasakan janda setia setiap malam, ini luar biasa. Sayang sekali, kita hanya bisa melihat pemandangan ini dan tidak mendengarnya sendiri. Orang eksentrik itu juga sangat luar biasa. Untuk berpikir bahwa dia dapat menggunakan tubuhnya sendiri untuk mensimulasikan suara tarikan pedang, menggunakannya untuk mengeluarkan martial dao-nya. Dia beradaptasi dengan cepat, menyadari bahwa sifat dari bentrokan ini bukanlah salah satu dari segel ilahi, kultivasi, atau suara. Sebaliknya, itu adalah bentrokan hati, melihat martial dao siapa yang lebih unggul dan lebih sempurna. Itu benar, kesepian yang dirasakan janda setia setiap malam, ini sulit untuk dihadapi. Bahkan kaisar berdaulat akan merasa sulit untuk menghalanginya karena sulit untuk memahami sifat aslinya. Jika seseorang melewatkan titik krusial dan jatuh ke dalam perangkap, dia akan langsung kalah. Meskipun tampaknya Gu Yuhan memegang kendali, keuntungannya tidak besar, hanya sedikit lebih unggul. Orang aneh itu beradaptasi dengan sangat cepat. Secara hukum, Gu Yuhan seharusnya memiliki keuntungan yang menekan. Namun, dia hanya memiliki sedikit keunggulan dalam situasi ini. Kenyataannya, itu hanya bisa disebut seri. Para ahli dewa palsu memiliki penilaian yang sangat baik. Bagaimanapun, kultivasi mereka jauh lebih kuat. Mereka dapat segera mengetahui kebenaran hanya dengan satu pandangan. Ini akan segera berakhir. Pemenangnya akan segera diputuskan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di Paradise, alunan lagu, The Loneliness the Faithful Widow Who Feels Every Night, yang dimainkan Gu Yuhan, semakin dalam. Ombak surut, dan langit biru serta laut hijau giok tidak menunjukkan gelombang. Sepertinya musik akan segera berakhir. Ketenangan itu tidak berlangsung lama, hanya sesaat. Kemudian, melodi yang menggairahkan ini tiba-tiba menjadi sunyi. Perbedaan yang dihasilkan menyebabkan ruang membeku, seolah-olah waktu berhenti. Pada saat berikutnya, semuanya mulai bergerak lagi. Sungai yang panjang, matahari terbenam, dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya tergantung menunjukkan kesepian yang dialami seorang janda setia setiap malam. Gemuruh, Gu Yuhan memegang pipanya dengan kedua tangan dan mulai meniupnya lagi. Namun, hanya dalam waktu singkat, hanya nada akhir yang tersisa, berdering tanpa henti. Dia tampaknya telah mencungkil hatinya dan memasukkannya ke dalam nada akhir ini. Lagu itu berakhir, dan hati tidak pernah mati. Matahari terbenam, dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya tergantung, langit tak bermalam. Melodi yang terhenti tiba-tiba meletus. Cahaya bintang mengalir deras, dan lautan luas bergolak. Ekspresi Xiao Chen sedikit berubah saat dia menghadapi not musik terakhir yang ditiup pihak lain dengan menggunakan nyawanya. Meskipun dia tahu itu sangat mengerikan, dia tidak memilih untuk menghindar. Tatapan gila melintas di mata Xiao Chen saat seluruh tubuhnya gemetar. Siapa yang tahu apakah itu kecemasan atas situasi hidup dan mati atau kegembiraan karena darah panas yang membara. Xiao Chen hanya tahu bahwa dia harus menggunakan kekuatan penuhnya,
mempertaruhkan harga diri naga Azure yang perkasa dan bertarung sampai mati. Seni nada naga, yang telah ditekan Xiao Chen begitu lama, meledak pada saat ini. Xiao Chen meraung dengan marah, dan raungan naga bergemuruh di dadanya. Raungan naga ini terdengar luas dan berat. Kekuatan garis keturunan naga Azure yang terpendam diaktifkan dan membakar seluruh tubuhnya seperti api. Segel ilahi yang sempurna bersinar dengan cahaya yang cemerlang, didorong dengan kekuatan penuh tanpa ada yang menahan. Boom! Laut tanpa batas dengan matahari terbenam dan bintang-bintang yang tergantung di atasnya tampak seperti akan menelan Xiao Chen ketika raungan naga bergemuruh dan dengan paksa menghancurkan fenomena misterius itu. Suara keras terdengar saat lautan luas hancur, fenomena misterius itu hancur total. Cahaya bintang yang tak terbatas meledak. Kalau saja ini bukan surga, tanah sejauh 500 km di sekitarnya akan langsung runtuh, berubah menjadi abu. Untung kita cepat pergi. Sangat jauh, Zhang Yusan menghela napas lega, menunjukkan ekspresi terkejut. Semburan gelombang kejut terakhir bahkan lebih mengerikan dari yang dibayangkannya. Dua adik laki-laki Zhang Yusan tercengang, mengagumi pemandangan itu. Betapa kuat dan mengerikannya. Aku tidak bisa membayangkan bahwa kita sebelumnya berani menantang orang aneh itu. Benar, untungnya, kita berlari cepat. Kalau tidak, kita akan terlihat seperti kepala babi juga, seperti kakak senior. Sulit untuk mengatakannya. Kakak senior kuat. Kita berdua mungkin tidak akan bertahan sampai kita menjadi kepala babi, kita mungkin mati lebih dulu. Zhang Yusan menunjukkan ekspresi yang tidak sedap dipandang saat dia mendengarkan dengan gigi terkatup dari samping. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia bersumpah dalam hatinya bahwa dia akan memberi dua saudara junior yang berpikiran babi ini pelajaran setelah dia pulih. Tiba-tiba, cahaya bintang jatuh bersamaan dengan banjir air. Ini mengejutkan Zhang Yusan hingga terbangun, membuatnya berteriak, "Kakak junior, cepat, selamatkan aku." Siapa yang tahu, kedua saudara juniornya sudah melarikan diri ketika mereka melihat bahwa situasinya buruk. Kedua saudara junior Zhang Yusan baru mengingat saudara senior mereka ketika cahaya bintang jatuh. Namun, sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Boom! Sebuah kawah besar muncul di tanah. Nasib Zhang Yusan tidak pasti. Hal ini membuat kedua adik laki-laki Zhang Yusan ketakutan dan bergegas mencarinya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Tentu saja, tidak ada dewa palsu di luar menara ujian yang memperhatikan pemandangan ini. Mereka semua ingin tahu siapa pemenang terakhir dari bentrokan itu. Secara logika, Gu Yuhan seharusnya menang. Musiknya sempurna, tanpa cacat. Dia memasukkan semua martial daunnya ke dalam nada terakhir, sungguh luar biasa. Orang eksentrik itu seharusnya dari Kekaisaran Naga Ilahi. Raungan naga terakhir itu tidak kalah dengan musiknya. Aku memikirkannya, dan orang aneh ini pasti Xiao Chen dari aliansi surgawi. Namun, ku dengar Xiao Chen gagal membentuk segel ilahi yang sempurna. Informasi itu tidak mungkin salah. Bagaimana mungkin dia bisa pulih dalam 3 hari? Memang, setelah menderita rebound karena gagal membentuk segel ilahi yang sempurna, seseorang setidaknya akan kehilangan kultivasinya. Paling buruk, seseorang bisa mati. Bagaimana dia bisa begitu kuat dan lincah setelah 3 hari? Sebuah misteri, benar-benar misteri. Raungan naga terakhir benar-benar mengungkap identitas Xiao Chen. Namun, berdasarkan informasi yang diterima Dewa Palsu, dia gagal membentuk segel ilahi yang sempurna. Murid-murid Simu telah melihatnya secara langsung. Beberapa orang bahkan telah bertanya langsung kepada pedang iblis Simu, dan Simu telah memberikan jawaban yang sama. Identitas orang aneh itu segera berubah menjadi misteri, sulit untuk diketahui. Sudah jelas. Gelombang kejut dan fenomena misterius menghilang, dan pemandangan itu muncul kembali di layar cahaya. Diskusi tentang identitas orang aneh itu berakhir. Semua orang ingin melihat siapa yang menang. Gu Yuhan masih di sana. Gu Yuhan muncul di layar cahaya, memegang pipanya. Dia tampak pucat saat mengamati sekelilingnya. Jelas, dia sedang mencari Xiao Chen. Di mana dia? Apakah dia melarikan diri? Meskipun raungan naga Xiao Chen dengan kuat menghancurkan langit biru dan laut hijau giok, banyak dewa palsu dapat merasakan bahwa dia sudah kehabisan tenaga. Mereka percaya bahwa dia tidak dapat memblokir gelombang kejut. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Wosh!
Angin kencang bertiup dengan gemuruh yang menggelegar saat membawa debu. Kemudian, orang eksentrik yang diperban itu muncul. Spray tempat tidurnya tampak seperti jubah saat dia menggunakannya untuk menyapu debu. Ketajamannya tidak tampak berkurang, dan auranya seperti saat dia memulai. Sungguh kesepian yang dirasakan janda setia setiap malam aku hampir mati di sana. Namun, terima kasih banyak. Aku belum mengalami pertempuran besar sejak naik ke Kaisar Berdaulat setengah langkah. Karena aku belum mati, aku pasti akan bangkit, kata Xiao Chen lembut. Suaranya terdengar melalui perban, membuatnya terdengar lebih dalam. Namun, hal ini membuatnya tampak semakin misterius dan tak terduga. Gu Yuhan menampakkan ekspresi ragu. Saat ini, ia mendapati Xiao Chen tidak dapat dipahami. Ekspresinya juga berubah agak cemberut. Tentu saja, Gu Yuhan tidak ingin melepaskan Xiao Chen begitu saja. Namun, pertempuran sebelumnya juga tidak mudah baginya untuk ditanggung. Saat ini, ia tidak berani bertindak gegabah, karena ia mendapati Xiao Chen tidak terduga. Ketika ia mendengar Xiao Chen berterima kasih kepadanya atas bantuannya, ia tidak dapat menahan perasaan tertekan dan ingin membunuh. Keduanya terus berhadapan, beradu aura. Namun, mereka tidak benar-benar bertarung satu sama lain. Wosh! Tiba-tiba, cahaya spiritual tiga warna merobek langit, membentuk jembatan pelangi bergelombang. Raja ramuan berusia 100.000 tahun. Ekspresi Xiao Chen dan Gu Yuhan berubah, keduanya membagi perhatian mereka untuk memeriksanya. Gu Yuhan ragu-ragu hanya sesaat sebelum akhirnya mencapai keputusan. Kemudian, ia berbalik dan pergi. Mencoba pergi. Apakah kamu sudah meminta izin padaku? Gu Yuhan baru saja menunjukkan celah, dan Xiao Chen segera memanfaatkannya, langsung menyerang. Bang! Terkejut, Gu Yuhan harus berbalik untuk menerima serangan telapak tangan Xiao Chen. Ketika kedua telapak tangan saling beradu, kedua pria itu mundur 100 langkah. Setelah Gu Yuhan berdiri dengan kokoh, dia berteriak dingin, ini tak ada habisnya. Aura Gu Yuhan tiba-tiba melonjak, dan dia menjentikkan jarinya, menembakkan seutas energi ilahi yang berubah menjadi cahaya yang kuat. Saat energi ilahi muncul, itu tampak tak terkalahkan. Xiao Chen mengacungkan spray, mengeluarkan pedang dao sempurna miliknya. Dia menunjukkan ekspresi serius saat dia terus-menerus menghancurkan seutas energi ilahi ini. Gu Yuhan tertawa dingin dan merentangkan tangannya lebar-lebar, perlahan menghilang. Kali ini, dia tidak meninggalkan celah apapun saat dia pergi. Begitu saja, Gu Yuhan mengejar Raja Ramuan berusia 100.000 tahun itu sambil bersembunyi. Bang! Ketika pihak lain menghilang, Xiao Chen, yang telah mundur saat dia bertarung, tiba-tiba berdiri dengan kokoh. Kemudian, dia menggabungkan energi esensi sejati, ki vital, dan energi jiwa saat dia meninju. Cahaya yang sudah melemah secara signifikan yang dibentuk oleh energi ilahi benar-benar hancur. Gelombang kejut berikutnya mengirimkan cahaya keemasan yang menyapu, menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Xiao Chen menggunakan spray untuk menutupi dirinya lagi saat dia melihat jembatan pelangi di udara. Kemudian, dia menghela napas lega. Untungnya, Raja Ramuan berusia 100.000 tahun itu tiba-tiba muncul. Kalau tidak, dia mungkin terpaksa meninggalkan surga lebih awal. Gu Yuhan benar-benar kuat. Xiao Chen saat ini tidak dalam kondisi puncaknya, jadi dia merasa sulit untuk dihadapi. Sudah ada celah antara dirinya dan kaisar palsu sejak awal. Berada dalam kondisi seperti itu membuat berurusan dengan Gu Yuhan menjadi lebih menantang. Pertempuran sebelumnya tidak bisa hanya digambarkan dengan kata berbahaya. Gu Yuhan itu sangat licik. Dia tidak ingin memberi Xiao Chen kesempatan untuk tetap berada di surga. Jika Xiao Chen menunjukkan kelemahan, Gu Yuhan akan terus menyerang tanpa peduli apapun. Jika Xiao Chen tidak meninggalkan Paradise, Gu Yuhan pasti akan membunuhnya. Sayangnya, Gu Yuhan tidak dapat mengetahui kekuatan Xiao Chen, tidak dapat melihat seberapa banyak kekuatan tempur yang tersisa dari Xiao Chen. Oleh karena itu, Gu Yuhan tidak berani mengambil risiko, jangan-jangan dia terluka parah, yang akan mencegahnya melawan kaisar palsu lainnya. Ketika Herb King berusia 100.000 tahun itu muncul, sementara dia tergoda olehnya, dia juga ingin menggunakan kesempatan itu untuk menguji Xiao Chen. Gu Yuhan berpura-pura cemas dan berbalik untuk pergi, menunjukkan celah. Gu Yuhan pasti akan segera berbalik dan melanjutkan pertarungan,
lalu membunuh Xiao Chen atau memaksanya keluar dari surga. Dengan menyerang, Xiao Chen telah membuktikan bahwa dia masih bisa bertarung. Dalam hal itu, Gu Yuhan tidak perlu berlama-lama. Sebaliknya, Gu Yuhan akan pergi untuk menaklukkan Raja Ramuan berusia 100.000 tahun itu. Gu Yuhan tidak menyangka bahwa Xiao Chen memang terluka parah, bahkan lebih parah darinya. Namun, Xiao Chen mengetahui rencana pihak lain dan melapisi rencananya sendiri di atasnya. Aku harus mencari tempat untuk mengobati lukaku. Setelah pertempuran ini, kekuatanku sebagai kaisar berdaulat setengah langkah telah sepenuhnya stabil. Aku juga memperoleh pemahaman yang jelas tentang kekuatan kaisar palsu. Begitu aku benar-benar pulih dan kembali ke puncakku, aku tidak perlu takut pada kaisar palsu. Kenyataannya, kaisar palsu secara teknis adalah kaisar berdaulat setengah langkah dan bukan kaisar berdaulat. Kesenjangan antara kaisar berdaulat setengah langkah dan kaisar palsu tidak terlalu besar. Kaisar palsu hanya memiliki dua keuntungan, mereka telah membentuk segel ilahi mereka lebih lama, dan mereka dapat memadatkan energi ilahi. Namun, energi ilahi ini bukanlah energi ilahi yang sebenarnya. Tanpa vena ilahi untuk mendukungnya, mereka tidak dapat mengeluarkan kekuatan energi ilahi yang sebenarnya. Kaisar palsu tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah Gu Yuhan. Sama seperti Zhang Yusan yang merupakan kaisar berdaulat setengah langkah tetapi bahkan tidak dapat bertahan 10 gerakan meskipun memiliki alam kultivasi yang sama dengan Xiao Chen. Kultivasi hanyalah salah satu ukuran kekuatan, itu tidak mutlak. Ini terutama berlaku untuk bakat luar biasa yang jenius. Kecuali jika kultivasinya sangat berbeda, kultivasi tidak dapat menjadi satu-satunya kriteria untuk menilai kekuatan seseorang. Namun, selama Xiao Chen kembali ke kondisi puncaknya, dia merasa yakin dapat mengalahkan Gu Yuhan. Saat mereka bertemu lagi, pihak lain pasti akan menyesal pergi kali ini. Sepertinya aku tidak akan memiliki kesempatan untuk bertarung demi Raja Ramuan berusia 100.000 tahun ini, kata Xiao Chen setelah berpikir sejenak. Namun, dia tidak menunjukkan rasa iri. 10 Raja Ramuan berusia 10.000 tahun yang dikumpulkannya sudah merupakan barang berkualitas puncak. Selain itu, ia secara khusus menargetkan Raja Ramuan tersebut. Ia dapat langsung mengonsumsi dan memurnikannya dan dengan cepat mengubahnya menjadi kultivasinya. Namun, Raja Ramuan berusia 100.000 tahun memang langka. Raja Ramuan berusia 100.000 tahun akan hampir seusia dengan dunia dewa palsu. Mereka kuat sejak awal, namun, karena ki iblis di tempat ini, mereka sangat ganas. Seseorang akan merasa sulit untuk menaklukkan mereka sendirian. Xiao Chen tahu lokasi beberapa Raja Ramuan berusia 100.000 tahun. Namun, ia tidak berani bergerak pada mereka. Aku ingin tahu siapa yang akan mendapatkan Raja Ramuan berusia 100.000 tahun ini. Pemenangnya mungkin tidak akan muncul untuk sementara waktu, gumam Xiao Chen sebelum pergi. Setelah Xiao Chen pergi, para dewa palsu di luar menara ujian berhenti memperhatikannya. Layar cahaya sekarang terfokus pada Raja Ramuan berusia 100.000 tahun itu. Raja Ramuan berusia 100.000 tahun terlalu penting bagi para dewa palsu ini. Tentu saja, ramuan roh ini harus memiliki kualitas terbaik. Jika ramuan roh ini bermutu rendah, itu akan tidak berguna bahkan jika usianya 100.000 tahun. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di daerah terpencil di ladang ramuan tak terbatas di surga. Xiao Chen menatap langit dan berpikir keras. Sepertinya orang-orang di luar dapat melihat semua yang terjadi di sini. Sejak masuk, dia merasakan seseorang memperhatikannya. Perasaan ini baru saja menghilang. Ketika perasaan tidak nyaman itu menghilang, kontrasnya sangat mencolok. Hal ini terjadi bertepatan dengan kemunculan Raja Ramuan berusia 1000 tahun. Xiao Chen sudah menduga bahwa Raja Ramuan pasti telah mengalihkan perhatian darinya. Aku benar-benar harus berterima kasih kepada Raja Ramuan berusia 100.000 tahun itu. Itu sangat membantuku, gumam Xiao Chen. Kemudian, dia melanjutkan dengan nada serius, aku harus menyerap semua salep pengisian surga kekacauan primal ini terlebih dahulu. Kalau tidak, aku akan tetap menahan diri. Begitu meridianku pulih, luka-luka ini akan menjadi kecil. Setelah mengambil keputusan, Xiao Chen duduk bersila dan memejamkan mata, berusaha menyerap salep pengisian surga kekacauan primal dengan cepat.
Sebelumnya, dia telah menyerap salep pengisian surga kekacauan primal secara pasif saat tidur. Karena tingkat penyerapannya sangat lambat, dia hanya menyerap sedikit selama 3 hari. Namun, sedikit ini berhasil menariknya kembali dari gerbang neraka, begitulah ajaibnya salep pengisian surga kekacauan primal ini. Sekarang Xiao Chen secara aktif menyerapnya, kecepatannya benar-benar berbeda. Hanya dalam 1 jam, Xiao Chen pulih dari sebagian besar luka yang dideritanya selama pertarungan dengan Gu Yuhan dan pengurasan energi esensi sejati dan energi jiwanya. Efek pengobatan dari salep pengisian surga kekacauan primal sangat kuat. Xiao Chen sekarang bisa fokus menyembuhkan luka tersembunyi yang disebabkan oleh dao besar dan energi esensi sejatinya yang mengamuk. Waktu berlalu tanpa disadari Xiao Chen. Selama waktu ini, dia memancarkan cahaya hijau dari tubuhnya tanpa disadari saat dia dengan cemas berusaha pulih. Cahaya hijau itu mengandung kekuatan hidup yang kuat. Itu merangsang banyak pertumbuhan hijau subur di tempat terpencil ini. Pohon-pohon yang layu bahkan hidup kembali. Ketika Xiao Chen membuka matanya lagi 2 hari kemudian, pemandangan yang menyambutnya mengejutkannya. Dia sengaja memilih tempat yang sunyi, tempat tanpa kehidupan. Tak disangka, pemandangan yang subur dan penuh kehidupan muncul di hadapannya. Ada berbagai macam tanaman dan bunga dengan berbagai warna cerah. Tak disangka, tempat ini berubah menjadi lembah yang penuh kehidupan, diselimuti bunga. Salep pengisian surga kekacauan primal, sebenarnya pasta obat apa yang diberikan senior Simu kepadaku? Setelah keterkejutan dari pemandangan tak terduga itu berlalu, Xiao Chen menyadari bahwa itu mungkin hasil dari energi yang bocor saat dia memurnikan salep pengisian surga kekacauan primal. Setelah 2 hari, semua luka Xiao Chen telah sembuh total, tanpa ada luka tersembunyi yang tertinggal. Bahkan setelah Xiao Chen pulih ke puncaknya, dia ngeri saat mengetahui bahwa dia bahkan belum menyerap setengah dari salep pengisian surga kekacauan primal pada perban. Hanya menggunakan setengah dari salep pengisian surga kekacauan primal, dia telah berhasil menyembuhkan tubuhnya yang rusak parah secara menyeluruh. Dia merasa ini seperti memukul kacang dengan palu godam. Bahkan, beberapa energi medis bocor keluar. Sekarang, aku tidak perlu lagi membiarkan perban ini tetap terpasang. Penghinaan terhadap bakat luar biasa melintas di mata Xiao Chen. Udara tirani muncul secara alami. Tepat saat dia bersiap untuk melepaskan perban, dia berhenti. Mengapa aku harus melepaskannya? Sepertinya tidak ada yang mengenaliku dalam pakaian aneh ini. Menggunakan ini untuk menyembunyikan identitasku tidaklah buruk. Jika aku menunjukkan diriku di surga, siapa yang tahu berapa banyak masalah yang akan kuhadapi? Ada banyak manfaat menyembunyikan identitasku. Jika demikian, tidak perlu segera melepaskan perban. Meskipun pakaiannya aneh, aku tidak pernah peduli dengan pandangan dunia. Dengan pemikiran ini, Xiao Chen kembali menutupi tubuhnya dengan spray. Hah, Xiao Chen mendesah pelan. Tepat pada saat ini, dia melihat cahaya 3 warna terbang cepat ke arahnya. Itu adalah Raja Ramuan berusia 100.000 tahun itu. Apa yang terjadi? Hal-hal aneh selalu terjadi karena suatu alasan. Xiao Chen tetap berhati-hati dan merentangkan tangannya. Kemudian, dia meninggalkan bekas ungu samar di tempatnya berada dan muncul kembali di atas lembah, menjauhkan diri untuk saat ini. Dia melihat ke arah cakrawala, merasakan beberapa aura kuat di belakang Raja Ramuan. Jelas, ini adalah kaisar palsu dari berbagai faksi super atau kaisar berdaulat setengah langkah yang dapat bertarung melawan kaisar palsu. Para pembudidaya yang lebih lemah tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertarungan untuk Raja Ramuan. Orang-orang ini hanya bisa menonton dari jauh, menunggu untuk melihat apakah mereka mungkin beruntung, meskipun peluangnya sangat tipis. Xiao Chen melihat sekeliling dan memfokuskan perhatiannya pada Raja Ramuan berusia 100.000 tahun itu. Dengan tatapan merenung, dia merenungkan situasinya. Setelah beberapa saat, dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah itu terluka? Mencoba menaklukkan Raja Ramuan di bidang pengobatan ini tidaklah mudah. Kecakapan bertarung Herb King berusia 10.000 tahun sudah menyaingi Sovereign Emperor setengah langkah. Satu-satunya kelemahannya adalah tidak mengetahui teknik bela diri. Keunggulan Herb King adalah keakrabannya dengan dunia ini, memahami lingkungan sekitar dengan baik, dan pandai melarikan diri. Jika seseorang tidak memperhatikan, ia akan melarikan diri.
Meskipun Herb King tidak memiliki jiwa yang lengkap, mereka cerdas. Secara alami, mereka lari jika terluka. Pertanyaannya adalah, mengapa itu datang kepadaku? Apakah itu kebetulan, atau memang disengaja? Ini bukan kebetulan. Cahaya terang melintas di mata Xiao Chen ketika dia mengetahui alasannya. Aura Primal Chaos Heaven Replenishing Ointment mungkin menarik Herb King berusia 100.000 tahun ini. Itu masuk akal. Tempat ini awalnya hanyalah lembah tak bernyawa dan terpencil. Hanya aura Primal Chaos Heaven Replenishing Ointment itu sendiri yang memungkinkan kehidupan berlimpah di lembah ini, menyelimutinya dengan bunga-bunga yang mekar. Ini menunjukkan betapa mengerikannya efek obat ini. Bang! Suara keras terdengar. Raja ramuan berusia 100.000 tahun itu memasuki dasar lembah. Xiao Chen melihatnya dengan jelas dan langsung merasa bersemangat. Itu adalah pohon tebing guntur. Pohon roh ini biasanya tumbuh di puncak tebing guntur, menerima baptisan petir dan guntur. Sejak lahir, ia akan menderita 1000 hari kesengsaraan petir. Setelah selamat dari 3 tahun kesengsaraan petir, ia bisa terus hidup. Pada saat ini, batang pohon tebing guntur hanya sekitar 4/3 meter tingginya, hanya pohon kecil dengan cabang-cabang yang saling bersilangan. Daun-daun ungu di cabang-cabangnya tampak seperti terbuat dari logam berkualitas. Xiao Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa aura pohon tebing petir ini telah melemah. Cahaya spiritual di tubuhnya jauh lebih redup daripada yang dilihatnya 2 hari lalu. Setelah pohon tebing petir mencapai dasar lembah, emosi cemas menyebar di udara. Xiao Chen melihat pohon tebing petir menjadi cerah setelah menyerap sisa energi obat dari tanaman di sekitarnya. Namun, dibandingkan dengan luka-lukanya yang parah, energi obat ini seperti setetes air di lautan, jauh dari cukup. Wosh! Ekspresi Xiao Chen sedikit berubah ketika dia merasakan kekuatan dunia menguncinya. Itu adalah pohon tebing petir yang mencari-cari dan akhirnya menemukannya di atasnya. Cahaya spiritual berkedip-kedip, dan cahaya listrik berderak tanpa henti di dasar lembah. Listrik ungu hitam bertahan di udara, menghasilkan aura yang mengejutkan dan mengerikan. Pohon tebing petir merasa senang karena akhirnya menemukan sumber energi obat. Xiao Chen merasa seperti binatang buas jahat sedang menatapnya, sensasi yang tak tertahankan. Namun, dia tidak asing dengan perasaan ini. Raja-raja herbal di surga sangat ganas, terpengaruh oleh ki iblis, tidak seperti yang ditemukan di luar. Pohon tebing petir menerkam Xiao Chen seperti telah menemukan hal yang paling lezat di dunia. Gemuruh. Saat pohon tebing petir melompat, ia membawa kekuatan petir. Langit yang kacau dan gelap gulita melemparkan petir ungu hitam. Aura yang mengerikan menyebar ke segala arah seolah-olah binatang buas yang kuat muncul. Fluktuasi aura terasa seperti detak jantung yang berdetak bersamaan dengan Xiao Chen. Bang, 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 jantung Xiao Chen berdebar lebih cepat seolah-olah akan melompat keluar dari dadanya. Dia tetap tidak bergerak, menunjukkan ekspresi dingin dan tegas. Dia berpikir, aku mengolah dao petir dan menguasai domain dao petir. Sekarang setelah aku kembali ke puncakku, aku tidak takut pada pohon tebing petir yang terluka parah ini. Namun, berbagai bakat luar biasa dari faksi super mengejar pohon roh ini. Jika Xiao Chen tidak dapat menaklukkan pohon tebing petir dalam 10 napas, pergi akan mustahil ketika para pengejarnya mengejar. Bagaimanapun, kebanyakan dari mereka adalah kaisar palsu. Dengan jumlah mereka yang banyak, mereka bisa mengepungnya. Meskipun dia tidak takut pada kaisar palsu, akan sulit untuk tetap aman saat dikepung. Pada saat itu, belum lagi mundur, jika Xiao Chen ceroboh, dia mungkin akan mati. Mengolah martial dao seperti menaiki perahu yang melawan arus. Jika seseorang tidak maju, dia akan mundur. Di sepanjang jalan mereka, setiap orang akan mengalami pertemuan yang tidak terduga. Keputusan mungkin membutuhkan waktu sekejap, tetapi itu mungkin akan mengubah hidup seseorang. Salah satunya meninggal, atau yang lainnya memperoleh pertemuan yang tidak disengaja. Xiao Chen telah menghadapi banyak keputusan seperti itu sebelumnya. Sebagian besar waktu, ia akan memilih untuk berjudi. Namun, ketika ia tidak percaya diri, ia akan mundur. Tanpa peluang keberhasilan 10% pun, sebuah upaya akan menjadi bodoh. Xiao Chen tidak tahu peluang keberhasilannya. Jadi, maju atau mundur bukanlah masalah. Yang terpenting, ia harus tegas dan tidak ragu-ragu.
Xiao Chen mensimulasikan pertempuran dalam benaknya, yang dibutuhkan hanyalah sekejap. Kemudian, ia membuat keputusannya. Bertarung. Dengan teriakan dingin, rasa lapar pertempuran Xiao Chen berkobar, mengganggu aura berat di sekitarnya. Ia menenangkan hatinya, yang sepertinya akan melompat keluar dari dadanya. Kemudian, ia mengulurkan tangannya saat berada di atas lembah. 10. Punggung tangan Xiao Chen menghadap ke langit, sementara telapak tangannya menghadap ke tanah. 9. Amarah cakrawala, menutupi langit dengan tangan. Wosh! Sebuah tangan raksasa yang berisi amarah naga leluhur Eon yang sangat sunyi muncul, menutupi langit. Kegelapan menyelimuti tempat itu, dan punggung tangan raksasa itu menghalangi ribuan baut petir ungu hitam yang melesat turun. Xiao Chen mengepalkan tinjunya. Tangan raksasa itu meraih semua petir ungu hitam di sekitarnya dan meledak di saat berikutnya. Petir bercampur dengan cahaya pedang menyapu tempat itu dan bertahan. 8. Xiao Chen mengaktifkan segel ilahi di kolam jiwanya. Kemudian, dia melompat turun sambil terbungkus spray, menerkam pohon tebing guntur yang ganas. Petir yang bertahan mencegah pohon tebing guntur terhubung dengan dunia, merampas setengah kemampuannya. 7. Aura pohon tebing guntur berkurang secara signifikan. Namun, ia hanya berhenti sejenak dalam kesulitan putus asa ini sebelum meledak dengan semua sifatnya yang ganas. 6. Pohon tebing guntur segera berubah menjadi buas dan menakutkan. Aura hitam menggeliat di sekitarnya seperti binatang buas yang sangat kuat. 5. Semua cabang pohon tebing guntur bergetar seolah-olah memamerkan taring dan cakar. Setelah menunjukkan sisi ganasnya, auranya tidak kalah dengan aura kaisar palsu. 4. Xiao Chen mendekati pohon tebing petir. Waktu berlalu cepat, hanya menyisakan 3 detik untuknya. Namun, pohon tebing petir menjadi liar. Indra tajamnya mendeteksi aura salep pengisian surga kekacauan primal pada Xiao Chen, yang membuatnya menjadi gila. Ini adalah obat yang dapat menyelamatkan hidupnya. Dao pedang yang sempurna, menggunakan pikiranku sebagai pedang. Sikap yang memilukan. Begitu keduanya bersentuhan, Xiao Chen meraung dan mempercepat langkahnya. Dia menghitung 3 detik terakhir dalam hatinya, tetapi dia melakukannya dalam waktu 1 detik. 3, 2, 1. Pada saat ini, rasa sakit yang hebat di dada Xiao Chen membengkak di seluruh tubuhnya. Selama detik terakhir, dia mengeluarkan potensi penuhnya, aura yang kuat meledak keluar. Cahaya terang melintas di mata Xiao Chen saat dia menarik spray dengan tangan kanannya. Spray yang kusut membentuk pedang, dan dia melancarkan serangan puncaknya. Cahaya pedang menyala sangat cepat, muncul hanya sesaat. Wosh! Sebelum pohon tebing petir bisa mengeluarkan jurus pembunuhnya, cahaya pedang itu mengenainya. Pohon itu kehilangan sifat ganasnya dan jatuh ke dasar lembah. Meskipun Xiao Chen mengatakan 10 detik, atau 10 napas, dia hanya memberi dirinya 8 detik, melepaskan jurus pembunuhnya terlebih dahulu. Di bawah tekanan yang sangat besar, jurus mematahkan hatinya melampaui puncaknya. Memikirkan bahwa ramuan roh ingin memakanku. Betapa bodohnya. Xiao Chen mendengus dingin dan meraih pohon tebing petir, yang telah kehilangan semua sifat ganasnya. Kemudian, dia pergi dengan cepat. Wosh! Wosh! 2 detik kemudian, banyak sosok mulai turun ke lembah. Di antara kelompok ini adalah Mu Yunzu dan Gu Yuhan dari Tanah Suci Surga yang mendalam, Chu Feng dan Fang Xiaobai dari Sekte Asal Semesta, Xia Huu dan Bai Yunfei dari Istana Dewa Bela Diri, dan Yuan Zhen dari Kuil Roh Tersembunyi. Ketujuh orang ini muncul pada saat yang sama, sebagian besar menunjukkan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Saat mereka bergegas, mereka merasakan fluktuasi pertempuran. Merasa cemas, mereka menggunakan kartu truf mereka untuk meningkatkan kecepatan mereka, berlomba menuju lembah. Awalnya, orang-orang ini berpikir bahwa bahkan jika orang lain mencoba memanfaatkan situasi, orang itu tidak dapat menaklukkan pohon tebing petir dengan begitu cepat dan akhirnya akan membantu mereka menaklukkan Raja Ramuan sebagai gantinya. Tanpa diduga, ketika ketujuh orang ini mendarat, mereka tidak menemukan siapapun atau pohon tebing petir, hanya beberapa aura yang tersisa. Itu orang aneh yang terbungkus spray. Chu Feng dari Sekte Asal Semesta menunjukkan ekspresi yang sangat cemberut saat dia berkata, "Aku melihat sekilas bayangan." Namun, itu seharusnya benar. Tidak ada bayangan orang lain yang memiliki siluet spray, selain miliknya. Sialan,
Kelompok ini telah bergegas di sepanjang jalan dan menggunakan kekuatan penuh mereka beberapa kali. Meskipun mereka terlambat hanya 1 detik, mereka akan merasa sulit untuk mengejar ketinggalan. Ini segera membuat semua orang frustrasi. Selama 2 hari terakhir, mereka telah bertempur dalam pertempuran keberanian dan kecerdasan dengan pohon tebing guntur. Prosesnya terasa seperti siksaan, sangat melelahkan mereka. Pada akhirnya, orang eksentrik itu dengan cepat menaklukkannya. Siapa yang tidak akan marah mendengar itu? Mu Yunzu melihat Gu Yuhan membuat ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang. Tangan Gu Yuhan juga gemetar saat memegang pipa. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya karena penasaran, "Kakak senior Gu, ada apa?" Gu Yuhan sekarang yakin bahwa Xiao Chen telah membodohinya 2 hari yang lalu. Xiao Chen seharusnya sudah kehabisan tenaga saat itu. Itulah sebabnya Xiao Chen berlari ke tempat sepi ini untuk memulihkan kekuatannya. Kalau saja Gu Yuhan tidak tertipu saat itu, pemandangan ini tidak akan muncul. "Aku baik-baik saja," jawab Gu Yuhan dengan tenang sambil menahan amarah di dalam hatinya. Melihat situasinya, Mu Yunzu tidak melanjutkan masalah itu. Namun, dia berpikir bahwa ada yang lebih dari ini. Dari ke-7 orang itu, hanya Yuan Zhen dari kuil roh tersembunyi yang menatap ke kejauhan dengan tatapan merenung. "Semuanya, haruskah kita mengejar atau tidak?" "Kejar. Bahkan jika kita harus mengejar sampai ke ujung dunia, aku ingin orang itu memuntahkan pohon tebing petir," kata Chu Feng dengan marah. Dia dan Fang Shaobai adalah orang-orang yang menemukan pohon tebing petir, seharusnya itu milik mereka berdua. Gemuruh. Namun, tepat pada saat ini, jeritan memilukan datang dari tanah. Retakan segera meledak di langit. Seluruh ladang tanaman obat berguncang tanpa henti. Ekspresi ke-7 orang itu berubah drastis. Yuan Zhen berkata dengan serius, "Semuanya, kita tidak bisa tinggal di ladang tanaman obat ini lebih lama lagi." Tepat setelah Yuan Zhen berbicara, dia berbalik dan pergi dengan ekspresi agak muram. Ekspresi dari berbagai murid golongan super di ladang tanaman obat berubah saat mereka semua mulai melarikan diri. Kengerian besar akan segera muncul. Sebelum memasuki surga, berbagai senior telah memberikan instruksi untuk pergi ketika jeritan menyedihkan terdengar di ladang tanaman obat. Jika para murid tidak melakukannya, mereka mempertaruhkan penghentian pelatihan pengalaman mereka sebelum waktunya, dipaksa meninggalkan surga. Jika seseorang ceroboh, mereka bahkan mungkin akan mati. Setelah menaklukkan pohon tebing petir dan pergi, Xiao Chen juga melihat retakan di langit. Langit primal chaos berubah sangat kental, beberapa retakan bahkan muncul. Ini mengejutkan Xiao Chen. Kemudian, bola api hitam jatuh seperti hujan dari retakan, tampak sangat menakutkan. Apakah benda-benda yang terkubur di tanah akan keluar? Xiao Chen bertanya-tanya dengan sedikit cemberut. Dia telah lama menemukan mayat yang tak terhitung jumlahnya bersujud atau berlutut di hadapan kerangka kuno dan layu di atas tahta di bawah ladang tanaman obat. Banyak ramuan roh bersembunyi di bawah tanah. Dengan begitu banyak orang yang menaklukkan ramuan roh, hanya masalah waktu sebelum mayat-mayat itu terkejut beraksi. Sudah waktunya untuk pergi. Ladang tanaman obat ini adalah tanah yang penuh harta karun. Hanya dengan mendapatkan satu raja tanaman obat berusia 10.000 tahun saja sudah termasuk panen yang luar biasa. Tentu saja, semua orang enggan untuk pergi. Hal ini terutama berlaku bagi para murid yang gagal mendapatkan raja tanaman obat dan mereka yang sedang dalam proses menaklukkannya. Harapan di hati mereka akan mencegah mereka untuk bersikap tegas. Xiao Chen sudah mendapatkan panen yang luar biasa. Tentu saja, dia tidak akan berlama-lama. Sosoknya melesat, dan dia melayang ke udara. Dia bergerak cepat dan anggun, tampak seperti naga yang berkeliaran. Spray di sekelilingnya berkibar tertiup angin, tampak seperti salju atau awan saat dia terbang. Dia tampak lincah dan anggun seperti makhluk surgawi saat dia menghindari bola api hitam. Meskipun spray menutupinya, sosoknya yang lincah mengundang kekaguman. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di luar menara ujian, layar cahaya besar itu kembali tertuju pada Xiao Chen. Banyak pembangkit tenaga dewa palsu bergumam sendiri. Pada saat ini, berbagai dewa palsu kurang lebih telah mengetahui identitas orang eksentrik itu. Itu adalah Xiao Chen, garis keturunan ras naga, keterampilan pedang puncak, amarah firmamen, segel ilahi yang sempurna,
dan berbagai aspek lain yang ditunjukkan Xiao Chen tidak cocok untuk banyak orang. Lebih khusus lagi, kombinasi ini hanya cocok untuk Xiao Chen. Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh semua orang sebelum ini, Xiao Chen telah gagal membentuk segel ilahi yang sempurna dan mengalami serangan balik. Tidak seorang pun tahu nasibnya, namun, dia tidak mungkin menjadi begitu kuat dan bersemangat dalam waktu 3 hari. Itu membingungkan. Mereka merasa sangat malu. Terlebih lagi, Xiao Chen bukan dari golongan mereka, jadi tidak banyak yang bisa dikatakan. Selain itu, ada beberapa kejadian tak terduga yang membuat mereka ragu bahwa itu adalah Xiao Chen. Selain itu, ada hal lain, pohon tebing petir, raja ramuan berusia 100.000 tahun. Bahkan dewa palsu pun menganggap pohon tebing petir berusia 100.000 tahun itu menggoda. Semua dewa palsu ini tertarik untuk mendapatkan pohon roh ini dari Xiao Chen. Ini khususnya berlaku bagi dewa palsu yang mengolah dao petir. Mereka merasa gembira, dan cahaya terang terus-menerus bersinar di mata mereka. Apakah itu benar-benar dia? Mu Zifeng bergumam setelah berpikir sejenak. Namun, dia sama sekali tidak bisa mencocokkan bayangannya tentang Xiao Chen dengan orang eksentrik yang diperban dan terbungkus spray ini. Mu Zifeng sudah sampai pada jawabannya. Namun, dia masih tidak bisa mempercayainya. Bayangan itu terlalu berbeda, hanya dua kutub yang sangat ekstrim. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di ladang ramuan surga, Xiao Chen meningkatkan kecepatannya. Situasinya sudah memburuk, tetapi beberapa kultivator masih enggan pergi. Banyak dari kultivator ini saat ini sedang menaklukkan Herb King. Mereka hanya berpegang teguh pada harapan, tidak mau melepaskan pertemuan kebetulan di depan mereka. Mereka pikir mereka punya cukup waktu untuk menaklukkan Herb King dan segera pergi. Mereka pikir cara ini untuk menghibur diri. Tentu saja, Xiao Chen tidak akan peduli dengan orang-orang dengan pikiran seperti itu. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk apa yang mereka inginkan. Tiba-tiba, Xiao Chen berhenti dan menatap dua orang yang mengenakan alloy battle armor dan bekerja keras untuk menaklukkan Herb King berusia 10.000 tahun. Itu adalah Yun Fei dan Nang Wongfeng. Mengapa mereka berdua belum pergi? Seperti Xiao Chen, Yun Fei dan Nang Wongfeng adalah pendatang baru Heavenly Alliance dari Desolate City. Dia memiliki persahabatan yang mendalam dengan keduanya, tidak seperti yang lain. Ini terutama terjadi dengan Yun Fei, yang juga pengikut Peach Blossom Sovereign Emperor, seperti Xiao Chen. Nang Wongfeng, ada sesuatu yang terasa tidak beres. Ayo pergi, jika tidak, kita mungkin akan terlambat, kata Yun Fei dengan ekspresi cemas saat dia mengeksekusi 13 pedang pengendali angin. Nang Wongfeng berkata setelah berpikir sejenak, kamu duluan. Bunga teratai mimpi ini cocok dengan atributku. Begitu aku mendapatkannya, aku pasti bisa menerobos ke setengah langkah kaisar berdaulat. Jika aku melewatkan kesempatan ini, siapa yang tahu berapa lama aku harus menunggu. Nang Wongfeng menyadari bahaya ekstrim dalam situasi ini. Namun, dia merasa enggan untuk menyerah. Ini adalah kesempatan Nang Wongfeng untuk menerobos ke setengah langkah kaisar berdaulat. Namun, dia tidak ingin melibatkan Yun Fei, jadi dia menyuruh Yun Fei pergi terlebih dahulu. Ayo kita pergi bersama, aku akan membantumu menaklukkannya, akan lebih cepat. Yun Fei menggelengkan kepalanya, menolak untuk pergi sendiri. Dia tetap tinggal untuk membantu Nang Wongfeng menaklukkan Raja Ramuan berusia 10.000 tahun ini. Keduanya telah berpindah-pindah bersama saat berada di dunia dewa palsu dan mengembangkan persahabatan yang mendalam. Jika situasinya terbalik, Nang Wongfeng juga tidak akan meninggalkan Yun Fei. Wosh! Namun, tepat pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Lengan kerangka layu tiba-tiba muncul dari tanah. Sebelum Yun Fei bisa bereaksi, lengan kerangka itu menariknya turun dari udara. Lengan itu mencengkeram pergelangan kakinya dan langsung menariknya setengah ke tanah. Yun Fei merasa bingung, dia tidak bisa menggunakan teknik bela diri sama sekali. Ketika Nang Wongfeng melihat situasinya, dia segera menyerah untuk menaklukkan bunga teratai mimpi dan pergi untuk menyelamatkan Yun Fei. Wosh! 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 Beberapa lengan kerangka layu lainnya muncul. Sekarang, Nang Wongfeng hampir jatuh sendiri. Kita akan mati di sini. Nang Wongfeng putus asa dalam hatinya. Dia juga merasa bersalah. Jika dia sendiri yang mati,
Itu hal yang wajar, tetapi dia bahkan melibatkan Yun Fei. Aku seharusnya sudah pergi sejak lama. Aku menyebabkan bencana ini karena keserakahanku. Wus! Pada saat kritis, sebuah sosok turun dari langit. Sosok ini pertama-tama menyebarkan sifat ganas bunga teratai mimpi dan menaklukkannya. Kemudian, dia mengeluarkan raungan naga yang melonjak ke sekeliling. Orang ini mengaktifkan segel ilahinya yang sempurna saat dia meraung, dao besar dalam raungan naga menyebar. Krak, krak, lengan kerangka yang layu itu hancur. Xiao Chen tidak berhenti bergerak, berputar-putar. Dia menarik Yun Fei, yang setengah terkubur, keluar dari tanah. Xiao Chen menaklukkan Raja Ramuan, mengaktifkan segel ilahinya, dan menyelamatkan Yun Fei. Rangkaian tindakan mengalir sangat lancar, langsung selesai. Yun Fei dan Nangong Feng merasa terpesona, seperti mereka berada dalam mimpi. Mereka baru terbangun setelah beberapa saat. Saudaraku, terima kasih banyak telah membantu kami. Kami tidak dapat membalas budi karena telah menyelamatkan hidup kami. Melihat Xiao Chen yang berpakaian aneh terbungkus spray dan kekuatannya yang mengejutkan, keduanya merasa sangat aneh. Ini aku, Xiao Chen. Xiao Chen tidak perlu menyembunyikan identitasnya dari Yun Fei dan Nangong Feng, jadi dia dengan jujur memberitahu mereka. Xiao Chen, keduanya terkejut, dan juga tidak percaya. Memikirkan bahwa Xiao Chen sudah menjadi begitu kuat. Ambillah ini. Ini bukan saatnya untuk bicara. Ayo pergi dulu. Selain Kaisar berdaulat setengah langkah yang membentuk segel ilahi mereka, tokoh berdaulat tidak dapat menangani monster-monster di bawah tanah itu. Aku akan mengantarmu keluar. Xiao Chen menyerahkan bunga teratai mimpi kepada Nangong Feng. Kemudian, dia memimpin jalan ke depan. Bahaya yang sebenarnya belum datang. Masih ada waktu untuk pergi. Baiklah, keduanya tidak berani ceroboh dan sudah lama ingin pergi. Sekarang karena tidak ada yang menahan mereka, mereka segera mengikuti di belakang Xiao Chen. Dengan Xiao Chen yang membuka jalan, perjalanan tentu saja berjalan lancar. Ketiganya mengalami guncangan tetapi tidak ada bahaya. Setelah 1 jam, mereka meninggalkan ladang ramuan itu. Ketika mereka melihat ke belakang, retakan di langit primal chaos yang hitam pekat sudah sangat menakutkan. Jeritan menyedihkan yang datang dari bawah tanah terdengar dingin menusuk tulang. Nangong Feng dan Yun Fei terkejut. Jika Xiao Chen tidak membantu mereka, mereka pasti sudah mati. Xiao Chen, terima kasih banyak, kata keduanya dengan rasa terima kasih. Ini terutama berlaku untuk Nangong Feng karena Xiao Chen telah menaklukkan bunga teratai mimpi. Nangong Feng merasa sangat bersyukur dan tidak tahu harus berkata apa. Kita semua bersaudara, tidak perlu bersikap sopan. Xiao Chen tersenyum tipis. Kemudian, dia teringat teknik kultivasi yang dipraktikkan Yun Fei dan memberikan Yun Fei salah satu dari 10 raja ramuannya yang berusia 10.000 tahun. Aku tidak tahan. Yun Fei merasa terkejut melihat Raja Ramuan berusia 10.000 tahun ini, sesuatu yang bernilai kota. Dia tidak berani menerimanya. Xiao Chen berkata dengan tenang, secara kebetulan, aku mengumpulkan Raja Ramuan berusia 100.000 tahun. Ramuan ini tidak ada apa-apanya. Yun Fei dan Nangong Feng terperangah dan menunjukkannya di wajah mereka, tidak dapat menyembunyikannya. Aku masih punya sesuatu untuk ditangani, jadi aku akan pergi dulu. Benar, ada lautan kabut di depan. Melewati lautan kabut ini adalah tanah pelatihan pengalaman lainnya di surga. Orang-orang lain di lautan kabut sudah melakukan yang terbaik untuk menyeberanginya, mencoba untuk memulai lebih dulu. Ketika Yun Fei dan Nangong Feng melihat sosok Xiao Chen memasuki lautan kabut, mereka tetap terdiam untuk waktu yang lama, merasa bersyukur. Ayo pergi juga, mungkin tidak nyaman bagi Xiao Chen untuk menemani kita sekarang. Aku benar-benar tidak bisa mengenali kakak Xiao Chen saat dia berpakaian seperti itu. Saat menyebut-nyebut tentang dandanan Xiao Chen, mereka tertawa terbahak-bahak. Kemudian, mereka memasuki lautan kabut bersama-sama. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Xiao Chen pergi dengan tergesa-gesa, bukan karena tidak nyaman bersama mereka berdua. Sebaliknya, itu karena dia ingin segera berurusan dengan pohon tebing petir, Raja Ramuan berusia 100.000 tahun. Jika dia tidak melakukannya, itu akan menyebabkan banyak masalah. Menurut rumor, lautan kabut ini adalah tanah pertemuan tak terduga di surga dewa sejati. Konon, seseorang pernah menemukan kristal ilahi di sana.
Seseorang juga pernah menemukan perkakas ilahi yang rusak dan harta karun di lautan kabut sebelumnya. Beberapa bahkan memperoleh api dewa sejati yang tidak lengkap. Adapun Xiao Chen, dia tidak berencana mencari pertemuan tak terduga di lautan kabut ini. Pertemuan tak terduga di lautan kabut jauh lebih jarang daripada di ladang herba, lebih sulit ditemukan. Lebih jauh lagi, ini sebagian besar adalah beberapa senjata rusak, yang praktis tidak berguna bagi tokoh berdaulat. Di zaman ini, seseorang tidak bisa lagi menjadi dewa sejati. Bahkan jika seseorang memiliki perkakas ilahi, dia tidak dapat menggunakannya. Sebagian besar dewa palsu menggunakan perkakas jiwa. Apa yang disebut perkakas ilahi bahkan tidak seberharga perkakas jiwa kelas medial. Keunggulan pecahan perkakas ilahi sebagian besar terletak pada penelitian. Tentu saja, pecahan api dewa sejati sangat berharga. Namun, peluang menemukan pecahan api dewa sejati bahkan lebih rendah daripada menemukan ramuan ilahi di ladang herba. Saat seseorang menjelajahi lautan kabut, persepsi dan energi jiwa seseorang akan mengalami pembatasan yang signifikan. Semua yang dilihatnya akan kabur, jarak pandang hanya 1 kilometer. Aura kehancuran kuno merasuki tanah. Dao yang tidak lengkap bertahan, menginspirasi pikiran yang dalam. Tempat ini seharusnya menjadi salah satu medan perang antara faksi yang benar dan iblis, saat alam surgawi hancur. Xiao Chen merasa relatif puas dengan medan perang kuno ini. Itu adalah tempat persembunyian yang ideal untuk mengonsumsi dan memurnikan pohon tebing guntur itu. Di sini, kalau begitu, Xiao Chen dengan santai memilih gunung yang sepi. Setelah memastikan bahwa itu cukup terpencil, dia mengeluarkan pohon tebing guntur, raja ramuan berusia 100.000 tahun. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Wosh! Adegan Xiao Chen di lautan kabut di layar cahaya di luar menara percobaan menjadi kabur. Namun, situasi umum masih bisa dilihat. Pohon tebing guntur, itu adalah raja ramuan berusia 100.000 tahun. Sudah bertahun-tahun sejak Herb King berusia 100.000 tahun muncul di ladang herba itu. Jika itu adalah Herb King berusia 100.000 tahun lainnya, itu tidak akan begitu berharga. Namun, Thunder Cliff Tree benar-benar luar biasa. Bahkan dewa palsu yang tidak memiliki atribut petir dapat menggunakannya untuk menghindari kesengsaraan petir. Itu benar-benar menakjubkan. Petik 2. Memang, jika seseorang dapat secara langsung memahami prinsip di balik konversi kesengsaraan petir menjadi energinya sendiri, seseorang dapat menjadi sangat kuat. Ketika berbagai pembangkit tenaga dewa palsu faksi super melihat Xiao Chen mengeluarkan Thunder Cliff Tree di lautan kabut, mereka semua menjadi bersemangat. Jika dia tidak mengelola raja ramuan berusia 100.000 tahun ini dengan baik, itu akan membawa bencana yang tak berkesudahan baginya. Tepat pada saat ini, seorang dewa palsu tiba-tiba berseru, apa yang dia lakukan? Dia akan memurnikan pohon tebing petir itu. Apakah orang ini gila? Memurnikan pohon tebing petir itu dengan kultivasinya yang tidak signifikan adalah pemborosan barang surgawi. Melihat bahwa Xiao Chen ingin memonopoli dan memurnikan raja ramuan berusia 100.000 tahun itu, berbagai pembangkit tenaga dewa palsu faksi super menunjukkan ekspresi yang agak tidak sedap dipandang. Semua orang berharap bahwa Xiao Chen akan mengeluarkan pohon tebing petir itu. Bagaimanapun, tokoh berdaulat tidak dapat memurnikan pohon tebing petir secara menyeluruh. Memurnikannya dengan paksa akan menghasilkan pemborosan yang sangat besar. Metode terbaik adalah membawanya keluar dan menukarnya dengan ahli dewa palsu untuk mendapatkan harta yang sesuai. Tidak seorang pun menduga bahwa Xiao Chen akan memilih untuk menyerah pada pertemuan kebetulan di lautan kabut ini. Tetap bersikap rendah hati, Xiao Chen pergi untuk memurnikan pohon tebing petir. Banyak dari orang-orang ini tidak dapat membayangkan bahwa ini akan terjadi. Namun, mereka hanya dapat menyaksikan apa yang terjadi. Siapa sebenarnya orang ini? Aku ingin tahu apakah dia tahu bahwa memurnikan pohon tebing petir seperti ini sangat boros. Seseorang bergumam, meskipun mereka menduga bahwa orang aneh itu adalah Xiao Chen, tidak ada yang merasa yakin dengan penampilannya yang diperban dan ditutupi spray. Orang-orang ini ingin mengutuk seseorang, tetapi mereka perlu tahu siapa yang harus dikutuk. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di lautan kabut, Xiao Chen tidak memikirkan masalah itu. Dia fokus menyerap pohon tebing petir. Dia tahu bahwa itu akan baik-baik saja jika itu adalah raja ramuan berusia 10.000 tahun.
Para ahli dewa palsu tidak akan terlalu mempermasalahkannya. Namun, begitu dia meninggalkan surga dengan Raja Ramuan berusia 100.000 tahun, itu tidak akan lagi menjadi miliknya. Jika dewa palsu tertarik padanya, Xiao Chen tidak akan memiliki kekuatan untuk menolaknya. Pohon tebing petir bermanfaat bagi Xiao Chen. Bahkan jika memurnikannya dengan paksa menghasilkan beberapa pemborosan, dia sama sekali tidak akan menukarnya dengan harta lainnya. Perdagangan seperti itu tidak akan sepadan. Setelah para petani yang melarikan diri dari ladang herba itu menetap, mereka mulai mencari di lautan kabut. Dibandingkan dengan banyaknya pertemuan kebetulan di ladang herba, pertemuan kebetulan di lautan kabut jauh lebih jarang. Namun, lautan kabut tetaplah tanah pertemuan kebetulan. Jika seseorang beruntung, seseorang akan menerima sesuatu. Para petani yang tidak memiliki panen di ladang herba sangat gembira tentang hal ini. Setelah menyeberangi lautan kabut, mereka akan tiba di tanah ujian terakhir di surga. Tidak banyak kesempatan tersisa bagi mereka. Lautan kabut perlahan berubah ramai. Namun, kegembiraan ini tidak ada hubungannya dengan Xiao Chen. Xiao Chen fokus pada pemurnian pohon tebing petir, menyerap energi dao besar dari dao besar petir di dalamnya. Dia jelas bisa merasakan peningkatan pesat dalam kekuatan domain dao petirnya. Energi esensi sejatinya terus-menerus mengembun, dan kultivasinya menguat. Hanya 1 hari berlalu, namun Xiao Chen merasa kultivasinya telah menjadi sepadat seorang kultivator yang telah menjadi kaisar berdaulat setengah langkah selama 100 tahun. Xiao Chen terus-menerus menyerap dan memurnikan energi obat dari pohon tebing petir berusia 100.000 tahun. Energi dao besar petir yang terkandung dalam pohon tebing petir terlalu luas. Xiao Chen tidak dapat menyerap bahkan 1% pun darinya. Energi obat bocor keluar, memenuhi sekelilingnya. Energi obat ini berubah menjadi listrik dan menyebar. Ketika dilihat dari jauh, itu tampak seperti lautan petir. Listrik itu meresap ke dalam tanah, melayang di udara, atau menyatu dengan lautan kabut. Itu memang boros. Namun, meskipun Xiao Chen tidak dapat menyerap bahkan 1% pun energi medis, ia tetap memperoleh banyak manfaat. 7 hari kemudian, sebuah gemuruh mengguncang area tersebut. Thunder Might miliknya melonjak dengan dahsyat. Thunder Might ini tampak setajam pedang. Saat melonjak, ia membelah lautan kabut. Xiao Chen tiba-tiba membuka matanya, dan percikan berkilauan di dalamnya. Cahaya listrik seperti pedang di matanya menghilang dalam sekejap. Boom! Dengungan keras terdengar di tubuh Xiao Chen. Thunder Dao Domain miliknya menembus 2 lapisan sekaligus, langsung mencapai lapisan ketiga Thunder Dao Domain. Hanya dalam 7 hari, Thunder Dao Domain milik Xiao Chen berubah dari lapisan pertama ke puncak lapisan ketiga. Kembali ketika Mu Yunzu mencoba menerobos kemacetan Light Dao Domain miliknya, ia harus duduk di Comprehension Platform selama 1 bulan untuk menerobos kemacetan hanya 1 lapisan. Sekarang, Xiao Chen menembus 2 lapisan sekaligus, mencapai puncak lapisan ketiga di Thunder Dao Domain miliknya. Ini sungguh terasa tak terbayangkan. Namun, karena Xiao Chen telah menyerap pohon tebing petir berusia 100.000 tahun, ini tampak masuk akal. Lebih jauh lagi, ini hanya 1% dari energi obat pohon tebing petir. Untungnya, aku menyerapnya. Jika aku membawanya keluar dan direnggut oleh dewa palsu, aku akan mengalami kerugian besar tidak peduli harta apa yang mereka perdagangkan. Cahaya terang berkedip di mata Xiao Chen, menunjukkan ketajaman yang kuat yang tidak akan berani dilihat oleh siapapun secara langsung. Sejauh yang diketahui Xiao Chen, tidak ada domain Dao tokoh berdaulat di dunia dewa palsu yang berhasil menembus lapisan kedua. Bahkan bakat luar biasa seperti Mu Yunzu hanya berhasil mencapai puncak lapisan kedua dari domain Dao cahayanya. Tanpa keajaiban, Mu Yunzu tidak mungkin bisa menembus lapisan ketiga tanpa 10 tahun lagi. Mengingat hal ini, Xiao Chen akhirnya memiliki kartu truf melawan Kaisar Palsu, domain Dao Guntur lapisan ketiga. Namun, itu bukan satu-satunya manfaat yang diterima Xiao Chen dari pohon tebing guntur. Setelah ia menyempurnakan pohon tebing guntur, mata petir ilahinya mencapai penyempurnaan puncak. Xiao Chen merasa bahwa ia dapat langsung menggunakan petir ilahi 10.000 kesengsaraan yang diperolehnya di alam Kunlun. Namun, banyak dewa palsu sedang mengawasinya di luar sekarang, jadi tidak nyaman untuk mengujinya di sini.
Petir ilahi 10.000 kesengsaraan membuat Xiao Chen merasakan lebih banyak kegembiraan dan antisipasi daripada peningkatan domain Dao gunturnya. Wosh! Terkurasnya energi obat, pohon tebing guntur di tangan Xiao Chen segera berubah menjadi debu dan berhamburan tertiup angin. Hanya banyak daun ungu, yang sekeras logam ilahi, yang tersisa. Semua daun ungu itu mengandung tanda petir kesengsaraan yang berputar-putar, tampak seperti karakter dewa yang terbentuk secara alami. Ini tampak sangat misterius. Jumlah daun ungu itu tepat 360. Rasanya luar biasa. Setelah memeriksa daun-daun itu, Xiao Chen dengan hati-hati menyimpannya. Dia merasa gembira di dalam hatinya, dan seluruh tubuhnya terasa sangat nyaman. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya. Kesempatan yang dibawa pohon tebing petir itu terlalu mengejutkan. Jika Guyuhan itu bertemu denganku lagi, aku tidak perlu lagi menggunakan rencana jahat untuk melawannya. Sebelumnya, Xiao Chen hanya berhasil mendapatkan keuntungan atas Guyuhan dan pergi dengan berpura-pura kuat. Meskipun Xiao Chen mengakui kekuatan pihak lain, dia tidak merasa bahwa dia lebih rendah dari pihak lain itu. Sebelumnya, setelah Xiao Chen pulih dari luka-lukanya, dia mempertimbangkan untuk mencari pihak lain untuk melawannya lagi. 7 hari telah berlalu. Aku ingin tahu apakah aku masih bisa menjelajahi tanah percobaan terakhir di surga.